Terima kasih buat West Ham. Betul. Terbaik lah. Mumpung gak ada Patrick, gue mau ucapin selamat buat Arsenal udah. Yap. Udah the best, lo juara aja udah. Bosan gue ngeliat City. Gua juga Lebih ngucapin tepatnya gue nggak suka ngeliat Iyalah. City angkat trofi. Gak bisa kita sebagai terserah. fans Manchester United melihat tetangga berisik terlalu. Iya anjing. Nggak. Akhirnya lu nggak goblok Gue ngomongin Arsenal nih. Akhirnya lu nggak goblok. Dah. Goblok tapi mainnya. Tapi tetap aja menang kan. Itu menurut gua adalah winning mentality. Yoi, itu harus dimiliki sama Arsenal. Dan bener. gua suka loh gimana jelinya Arteta tuh masukin Odegaard untuk membongkar low block lawan. Yoi. Kombinasi overload. Emang ada beberapa sih ya. Ya kita nggak bisa nyalain wasit. Yang namanya pertandingan itu 11 lawan 11. Wasit itu urusan lain. Memang wasit PG Mall itu bermasalah dari awal musim. Iya. Bahkan kita ngerasain sendiri. Manchester United sering banget dirugikan. Bahkan kemarin, pertandingan kemarin yang mau kita bahas ntar. Oke. Ya kan? Oke. Tapi intinya udah lupain soal wasit, lo terima aja udah. Biarin fans Arsenal ngebacot tuh kayak yang di belakang nih, kayak yang di kameramen Arsenal. Tapi ya udah, Yes. terbaik. Itu baru klub namanya, itu baru winning mentality ya. Juara musim ini, terbaik. Oke? Dah, bumper. Kembali lagi di Poros Salang bersama gua. Apa ya, Raymond apa ya? Udah Raymond aja. Dan rekan gue Eski Sungkar. Ya. Remontada. Remontada. Kok Remontada? Kita nggak Remontada Baik lagi kemarin. peringkat 3 lah. Oh iya peringkat 3. Tapi nggak Remontada juga kan Nggak ya? kemarin kan. Nggak, Belin tuh pertandingan. Ya hari ini kita nggak ada Patrick nih. Dan kita kembali lagi ada di Lithium Rooftop Bar. Buat kalian yang kemarin udah nobar, terbaik. Minggu depan, hari Minggu 6:30 ya. Ya, kita akan melangsungkan lagi nobar, nonton bareng Poros Salang di Lithium Rooftop Bar ini. Lawan apa? Lawan Brighton bukan? Brighton apa Brighton Crystal terakhir Palace? ya? Oh, Crystal Crystal Palace. Palace. Kita lawan Crystal Palace. Jam 6:30. Ini tetap ya, nggak berubah. Lokasinya nggak berubah. Tetap ada di jalan di Aksaraya. Tetap ada di Radio Dalam. Patokannya apa? Kameramen Arsenal? Depan hotel. Dulunya Aston. Iya, itulah. Pokoknya kalau pertigaan yang mau ke Ajinawi itu di situ tempatnya. Ini tempat nobar paling PW gue bilangin. Lo mau fans Arsenal, mau fans City, Liverpool, Spurs, tapi nggak tahu Spurs musim depan ada nobaring. Nobar. Spurs atau West Ham? Gua Spurs. Spurs. MU lawan Palace sama Forest. MU lawan Forest ya? Forest ya? Oh ya Forest. Forest. Palace mah City, Lupa. ya kan? Lupa. Ya pokoknya intinya kita balik lagi ke Lithium Rooftop Bar. Ini studio di lantai 1, asik. Jadi hari ini kita mau bahas hasil pertandingan kemarin. Sama ada beberapa hal yang mau kita bahas mungkin agak mendalam ya Ki ya. Boleh. Nah, ini nggak ada Patrick nih. Biasanya kalau ada Patrick kamera penuh. Ini penuhnya cuma buat gua doang. Makasih loh yang udah komenin perut gua kemarin. Emang perlu dikomen Saya akan apa? diet. Ya. Tunggu aja musim depan. Iya. Itu aja minumnya udah teh tawar. Teh tawar apa ini nih? Teh sehat. Diet selalu mulai besok. Ya kan? Jangan gitu dong. Besok. Jangan gitu dong. Oke. Ngomong-ngomong Bang Patrick kemana Bang? Patrick tuh lagi ngurusin MBG kalau nggak salah. MBG lagi ya. Iya MBG. Dia tuh lagi ngurusin MBG di Kabupaten Sumatera Utara sana lah pokoknya. Jadi kalau buat lu yang nyari Patrick, nanti bakalan dikasih nomor teleponnya sama kameramen Arsenal. Lu telepon, lu request bang sekolah gua butuh MBG gitu. Nah itu ke Patrick dah, ya. Dah itu aja. Nanti di next episode dia baru bisa datang lagi. Mantap. Ki, Yo. overview sedikit. Manchester United lawan Sunderland. Apa yang terjadi nih Ki?
kosong anjing. Sebenarnya gue Parah lihat banget itu. gairah di lini depan tuh kurang. Gua Kurang. ngerasa kurang greget. Karena nggak ada Sesko. Bukan cuman sekedar Sesko, tapi gue lihat ada gestur pemain juga yang kurang greget gitu loh. Salah satunya Kunya depan gawang itu beberapa kali dia bukan yang nge-shot tapi dia melakukan trik. Salah satunya dive, kemudian melakukan shot juga ke arah kiper yang Rufus ini juga cuma nahan pakai badannya doang. Yang gue rasa dia bisa melakukan sesuatu yang different tapi hasilnya malam itu enggak, karena memang kita enggak terlalu membutuhkan poin sebenarnya. Apalagi laga sebelumnya Liverpool dan Chelsea juga bermain imbang. Jadi MU-nya udah dapat kabar itu, mereka pun enggak terlalu Nothing tulus, betul. Tapi gini loh Ki, ini kan ada possibility Carrick memang belum diumumkan, tapi menurut kita dia akan tetap diperpanjang. Kita udah bahas kemarin, dia dilibatkan untuk scouting pemain, dia dilibatkan untuk plan Manchester United, big plan Manchester United musim depan, di mana kita tahu kayaknya United nggak ngejar UCL, tapi Liga, fokus di Liga dan mungkin FA Cup mungkin. Ya, dan Bang Pat kan udah ngeluarin teori juga bagaimana tiba-tiba MU memperpanjang pemain yang disukai Carrick. Iya benar. Ya kan? Gue setuju, dan hari ini gue melihat ada pola yang sama ketika Ole membangku cadangkan Lukaku. Karena nggak ada di plannya musim depan. Rotasi berarti. Kemudian dia tidak memperpanjang Ander Herrera. Dia juga nggak terlalu sering memainkan Ander Herrera setelah itu. Karena mau dijual. Dan hari malam itu kita melihat Casemiro diparkir, beberapa pemain diparkir yang memang udah mungkin kita tidak melihat ada masa depan lagi di MU. Salah satunya Casemiro. Kemudian kalau misalnya lu lihat MU memasang Zexi, alasannya adalah Carrick sedang coba-coba. Menurut lu Carrick lagi coba-coba? Lagi coba-coba, lagi tapi melihat. gini nggak sih Ki? Kalau gue bilang dengan kemarin pasang Zirkzee, ada Mason Mount juga, bahan Bumo nggak diturnin, baru diturnin di menit 60-an 60-an sekian, gue lupa lah. Terus Ahmad dipercaya kembali di sayap kanan yang menurut gue nggak ada kontribusinya gitu loh tuh anak. Masih belum. Jadi gue ngelihat somehow di luar Ahmad ya, ini tuh kayak memasang etalase buat ngejual nih pemain-pemain, ya mungkin dikasih kesempatan ya buat mereka membuktikan diri. Apakah musim depan mereka cocok sama Carrick? Mereka udah berlatih sekian lama, mereka memang nggak jarang diturunin belakangan. Mason Mount udah sembuh dari kapan tahu, Zirkzee udah ready dari kapan tahu, tapi tetap dimainin dari awal dan itu lawannya Sunderland di Stadium of Light. Yang menurut gue beralasan sih kenapa mereka diturunin. Ya balik lagi kalau gue bilang lebih ke ngasih ini aja, masang mereka buat etalase buat dijual musim depan. Jadi kayak gue ngelihatnya juga hal yang sama seperti Bang Raymond udah jelasin tadi. Kenapa gue bilang ini hal yang sama? Karena kalau nggak dimainin harga mereka juga akan lebih jatuh. Mungkin kalau dipasang dia ngegolin, oh masih ada kesempatan. Atau sebaliknya, Carrick mencoba melihat mana yang layak gue pertahanin. Gitu. Karena kalau gue lihat pribadi dari pemain yang seperti Zexi, Mount itu kayaknya udah nggak terlalu harus dipertahanin. Kalau ada tawaran yang bagus, good deals, ya lepas aja. Betul. Gitu. Apalagi hari itu kita bisa melihat mereka nggak menjadi bintang ataupun mereka nggak menunjukkan hal yang luar biasa gitu loh, kecuali mungkin yang bisa gua lihat ada nilai plus adalah Mazraoui. Mazraoui udah bagus, oke lah ya di kanannya. Bagus, tapi kalau Dalot mungkin lebih bagus lagi. Itu hal yang mungkin hal yang lebih gini lihat, kali Ki. Hal yang gua lihat berbeda ya. Kalau gue bilang Mazraoui itu atributnya lebih bertahan ya sih. Atributnya memang lebih ke lebih dia defensive. tuh lebih suka untuk main mengisi ke lini tengah daripada melakukan akselerasi atau penetrasi, berbeda sama Dalot. Makanya itu yang disukai sama Carrick. Atau pelatih-pelatih sebelumnya pada masang Dalot. Dalot kalau gue bilang ya sorry, gue masih bilang Dalot tuh tolol gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Yang dia lakukan itu textbook sebenarnya, tapi selalu works, ya kan? Kenapa gue bilang nggak apa-apa? Karena dia belum di level itu, gitu kan?
Dia belum world class player seperti back kanan kita sebelum-sebelumnya. Contoh aja Rafael deh gitu kan. Nggak usah Gary Neville, nggak usah si Phil Bartley. Phil Bartley aja masih lebih bagus kan dulu. Masih oke lah. Cuman Dalot saat ini kita bisa dibilang kita stuck bersama Dalot lah. Dalot saat ini itu nunjukin level permainan yang berbeda ketika menyerang. Dan itu mungkin musim depan juga bakalan kayak begitu ya kan? Ya kita berharap bisa lebih nih karena progresnya gue lihat penampilan dia cukup konsisten. Iya dong, dan salah satunya adalah lawan Chelsea dia bagus juga ketika bertahan. Iya, tapi tetap terlihat textbook. Masih belum, apalagi ketika lawan Liverpool dia gagal lagi. Iya. Di depan gawang tuh kayak bikin kita lu nih gak bisa bermain sempurna gitu. Mungkin yang kita harapkan adalah datang gol dari lini kedua yang dari kakinya dia atau si Casemiro bahkan kan. Improve. Cuman nggak pernah terjadi nih. Ya, improve end productnya gitu kan. Nggak pernah terjadi benar. Gua mau sedikit highlight Ahmad sih. Gila. Kita tuh kemarin lawan Sunderland cuman 2 shoot on goal. Ya, shoot on target itu kan. Harusnya bisa dimaksimalin lebih karena ya kita tahu Ahmad dari awal musim itu luar biasa, confidence-nya tinggi. Yang dan asis Mbumo itu kan dia juga kan. Bener. Maksud gue gini, kenapa di akhir-akhir ini kayak nggak ada kepercayaan diri gitu loh. Kemarin itu bahkan gue ngeliat ini ya, dia dinilai di statistik di di Opta bahkan di Fotmob 6,30 Jir. XG-nya dia dari awal kita kan unggul di XG ya. Dari dulu Manchester United terkenal dengan chances yang bisa menciptakan tendangan bola untuk jadi gol di depan. Nah, 0,06. Sedangkan yang gua tahu XG 0,01 itu baru bisa dinilai 1% kalau baru dapat nilai 0,01 kalau ada tendangan dari luar kotak penalti jarak 40 meter yang artinya mungkin dari lingkaran itu loh, dari lingkaran tengah. Itu kalau ada tembakan ngasal aja tapi ke arah gawang itu 0,01. Ahmad yang bolak-balik penetrasi, bolak-balik capek lah dia ya. Capek dari mana itu loh? 0,06 Ki. Tapi gimana? Gini, gua akan kasih contoh Jeremy Doku. Kenapa gue bilang Doku? Jeremy Doku? Karena expected goal dia mungkin kecil, tapi dia nyetak 2 gol. Itu karena brilliant individual skill dia kan. Nah, Ahmad kemarin juga dia berusaha take on, nggak lewat. Dapat. Ini yang gua nilai Ahmad itu perlu improve, apalagi dia itu di sisi kanan, berarti lawannya bukan Mukiel karena Nordi Mukiel itu jauh lebih strong di kanan. Tapi dia masih kurang bagus bermain, berarti memang Ahmad ini perlu naikin level of confidence-nya. Karena musim lalu GE-nya itu 19 ya, apa berapa tuh? Musim lalu pokoknya lumayan bagus lah dia, gol sama asisnya. Jadi memang perlu ditingkatin lagi confidence-nya, makanya Carrick memasang terus seorang kemarin itu Amad Diallo. Dia mati sama Reinildo sama Sadiki. Reinildo Manafa. Iya. Dan Reinildo Manafa setahu gue permainannya musim ini bareng Sunderland itu naik turun, dia juga ada kartu merah awal-awal musim lawan Sunderland, lawan West Ham kalau nggak salah. West Ham atau Forest gue lupa. Nanti dikoreksi, tapi poinnya adalah keputusan Ahmad, decision making Ahmad perlu diimprove. Kemudian sekarang bermasalah di level kepercayaan dirinya. Jadi ini dia masih harus terus improve dirinya karena sehabis dari Afrika, Piala Afrika menurun. Karena di Piala Afrika dia bagus, dapat man of the match. Jadi dia perlu improve, termasuk Mbumo loh. Apa mungkin ada faktor kelelahan dan lain sebagainya, kan bisa. Tapi kan itu udah terlalu lama gitu loh. Itu udah perjalanan jauh di Afrika, ada perbedaan gitu loh. Walaupun gua nggak bisa ini jadi alasan karena Ilman Indai juga main oke buat Everton. Gitu loh. Ini yang perlu mereka improve nih, Ahmad maupun Mbumo juga. Gua juga mengkritik Mbumo gitu. Ini menarik lo tadi ngangkat perbedaan agresivitas, perbedaan efektivitas sama Doku. Nah, nggak usah ngelihat musim ini deh, musim lalu di final Piala FA Cup.
Doku bermain masih yang sama. Iya. Dia dribbling, nusuk. Dribbling, nusuk. Cuman fake beberapa kali, nusuk. Nah sebenarnya Valencia. Iya, Amat kan sebenarnya dari awal musim kayak gitu. Kenapa nggak bisa dia pertahankan gitu? Gua nggak ngerti ya. Apakah karena umurnya masih terlalu muda, jadi masih labil? Karena ya lo bisa ngelihat sendiri kemarin Sunderland lawan United di Stadium of Light, semua pemain Sunderland mungkin karena dukungan pemain jadi PD-nya gila. Iya. Jadi apapun taktik yang diberikan sama Regis Lebris itu dijalankan dengan baik. Termasuk ngekat jalur passingnya Bruno. Yang artinya Bruno nyari Amat susah. Bruno nggak usah jauh-jauh, nyari Mason Mount aja susahnya setengah mati. Ngomongin lawan nyari Kunnya lagi kan. Nah, apakah karena itu? Tapi kan kalau kita ngomongin ini anak udah profesional. Caka gue lihat Caka juga bagus di tengah. Dia tertinggi kemarin. Nah, ini anak waktu di Sunderland bahkan waktu di Rangers dia selalu nemu celah buat terima passing, even jalur passingnya itu di-cut sama lawan. Tapi yang kemarin kita lihat tuh kayak Amat sebelum dia dipinjemin. Ya karena itu tadi udah confidence-nya mulai hilang. Masalah sebenarnya. Kan? Makanya Carrick ketika beres laga lawan Liverpool tuh menyamperi Amat berbeda cara perlakuannya kan. Memang ini pemain yang mesti terus-terus dikasih kepercayaan. Dikasih pep talk gitu. Yes, gini. Rio Ferdinand pernah ada musim terburuk ketika dia rambutnya gimbal. Di kontrol. Ya, bahkan lawan Middlesbrough sesuatu kita dibantai waktu itu 4-1 kalau nggak salah. Guys Kamin Dieta luar biasa, Hasselblanc Yakubu. Itu nggak biasanya gue ngelihat seorang Rio Ferdinand diganti. Ya, karena jadi memang harus ada pelajaran tersendiri di Amat dan Carrick udah memberi pelajaran di mana lu dicadangin. Tapi gue coba lagi, gue coba lagi beberapa kali Amat dapat itu. Tapi Rio di kala itu dia baru comeback dari cedera panjang ya nggak sih? Bukan, kokain kalau nggak salah. Masalah tes hukum. Ya, jadi ada larangan bermain. Dia baru bermain lagi. Dalam tanda kutip itu wajar. Iya. Amat ini sebenarnya kalau dibilang dia kurang jam bermain enggak, ya kan? Tapi gini, kita transisi dari pelatih Amorim berubah ke Carrick. Kak Gakpo pun mengalami masalah ketika bersama dari slot sama Klopp ke slot gitu loh. Walaupun mungkin sebagian fans Liverpool bilang Gakpo nggak nothing special gitu, tapi dia top skor Piala Dunia Belanda 2022 dan Gakpo ketika bersama Klopp sama slot ada perbedaan. Betul. Jadi menurut gua Amat mungkin sekarang juga ngerasain hal yang sama, makanya nggak pernah enak ketika tim itu nggak stabil buat pemain. Doku, tadi lu bilang, gua ngelihat sesuatu yang berbeda. Doku itu dibilang sama Thierry Henry bukan pemain yang pemain spesial, bukan pemain cerdas spesial, gitu loh. Karena lu selalu step over, lu nggak ngelihat pemain lain di sebelah kanan, sebelah kiri. Lo kenapa lu harus fokus sama ini? Nggak bagus, lu tuh akan dapat buat. Tapi selalu works. Sekarang improve karena dia di under Guardiola. Ini kan kita under Carrick baru mengenal dia, masih banyak waktu buat Amat. Berarti ini lebih ke itu tadi kita instrumen pelatih juga strategi yang ditetapkan. Tiba-tiba di tengah dia lagi mencoba kenalan sama Carrick. Di tengah itu dia harus ke Afrika. Benar. Cuman kan gini, kalau kita ngomongin track back ke belakang tahun lalu lah di bawah Amorim, dia bisa dibilang kurang nyaman. Dia dijadiin wingback sekaligus winger, gitu kan. Jadi atribut dia buat bertahan tuh hampir nggak ada sama sekali. Tapi ini anak ketika track back luar biasa. Kita bisa dapat second ball dari tacklingnya dia kan. Nah, problemnya sekarang kan ini posisi terbaik dia nih, bisa dibilang. Lo ditaruh di 2-3-1 di depan nih, 3 di depan. Kenapa masih bermasalah? Toh itu cara main lu ketika lu bersama Rangers, bahkan lawan Sunderland. Kemarin beberapa kali dia emang kesulitan ngelewatin si Reinildo itu kan. Dia berapa kali, cuman ketika Mbeumo masuk, Mbeumo bisa ngelewatin Reinildo. Berarti menurut gua memang ada masalah
kepercayaan diri sebenarnya sama nih anak. Berbeda sama Doku yang dia ngelakuin rutinitas kayak gitu selalu bisa dapat umpan ke tengah, dia selalu bisa berhasil nyodorin umpan lah ibaratnya. Berarti kan memang kalau gue lihat sih lebih ke ini Bang Raymond. Mungkin ini belum waktunya si Ahmad. Tapi ini musim ketiga ya? Iya, garis besarnya adalah ketika Carrick masuk banyak pemain yang improve. Dia jadi dituntut improve. Make sense sih. Casemiro era Ten Hag ya, itu juga ada penurunan. Ahmad juga jadi naik nih. Tapi di era Carrick sekarang Kobbie Mainoo improve. Casemiro improve. Ya walaupun bersama siapa namanya si Amorim, Casemiro juga udah bagus ya, tapi lebih bagus lagi bersinar. Bruno makin bersinar lagi. Karena itu memang posisi terbaik dia. Sesko naik. Terus kemudian Mbumonya juga sempet naik. Iya. Jadi striker depan, Cunya naik. Harry Maguire naik. Heaven naik. Beban dong dia mengikuti pace teammate-nya. Apalagi rata-rata semua seumuran dia kan. Sedangkan era Amorim, Fernandes turun. Fernandes nggak tahu nih posisinya, kita masalahin Fernandes, jadi dia muncul sendiri nih, bagus sendiri. Karena dia nggak terbebani itu gitu loh, nothing tulus. Sedangkan di era Carrick semua pemain improve. Levelnya harus naik. Jadi itu yang jadi beban buat Even dia. Dalot pun lu udah jarang marah-marah setiap lihat Dalot pusing gitu. Tapi tetap aja kalau dapet chances di depan gue marah-marah. Sekarang mulai berkurang kan. Lu perbaikin ininya nggak? Sisa yang lainnya tuh kayak lu gue bisa terima lah. Nah itu mungkin. Kalau gitu ya make sense sih menurut gue. Memang itu masalahnya ada di Ahmad sebenarnya kan. Tinggal dia gimana nemuin dia yang kemarin, ya kan? Betul. Karena kita ngomongin musim depan nih kompetisi banyak nih, 4-5 kompetisi. Carling, EFL, FA Cup, Liga, UCL. Gokil kan? Ingat ya, UCL pun kita akan banyak match. Kelas, udah mau juara, gokil. Respect. Double winner. Jangan salah loh, 8 laga kita. Jadi lebih banyak. Berat. Mending kalau kita ketemunya pendek-pendek. Kalau ketemu Kairat, apalagi ini bukan fase grup. Ini udah fase liga nih. Fase liga. Kalau kita terbang jauh, belum. Kayak apa sih rasanya? Aduh. Respect. Oh ini kenapa banyak fans MU nggak suka sama Arsenal? Tapi enggak. Gua nggak ada masalah. Gua yang penting City nggak angkat trofi. Udah itu aja. Ini gue coba ngedidik lu, nggak usah peduli sama bacotan fans Arsenal, karena udah waktunya mereka better. Gini nih, dari awal musim tuh gue ini jadi ngebahas Arsenal nih, dikit aja. Dari awal gue tuh pengen banget nggak usah Arsenal, nggak usah City, Aston Villa yang naik. Kalau nggak Chelsea, udah nggak apa-apa kasih Chelsea aja. Ternyata rezekinya Arsenal yang bertahan kan. Ya udah, yang penting bukan City atau Liverpool. Itu udah cukup buat kita itu fans MU. Lebih sakit dong. Nah, gue lebih sakit ketika ngelihat City daripada Arsenal. Wah, gila itu. City tuh udah dominan. Sakit hati gua. Masa 5 kali beruntun. Lu bisa lihat tweet-tweet gua dah, gila itu gua ngomel-ngomel gila kalau City yang. Tapi gua inget kok Bang Pet 2 musim lalu kayaknya dukung Arsenal juara sih. Gue tuh sempat gak pengen Arteta yang juara karena kan Ole kan, faktor Ole. Bang Pet bilang ke gue, Ki, malah ini tuh bukti kalau Ole ya Arteta ya itu trust your manager tuh membuahkan hasil gitu loh. Itu impact ke apa namanya? Kalau gue bilang ke tradisi mempercayai pelatih di klub sepak bola yang lagi coba bangkit. Banyak nilai plus kalau Arsenal yang juara. Oke, kita tinggalin pembicaraan soal Arsenal ini yang nggak penting ya sebenarnya, tapi ya udah juara ya udah biarin. Mukanya berubah di belakang. Ya karena emang nggak penting kita. Nggak penting. Kita penting nih Manchester United ya kan. Karena kita fans Manchester United. Anda Everton tapi hari. Buriram hari. Oh Buriram anjir. Gua kira Everton. Cang aja. Yamaha ini kan FVS. Oh iya. Maaf. Oke Ki, balik lagi ke Mason Mount sama Zirkzee. Menurut lo nih, gua mungkin salah satu orang yang kalau ditanya bang setuju nggak Mason Mount dijual? Kagak, gua nggak setuju. Tapi ada tapinya. Gua nggak setuju karena dia salah satu pemain yang menurut gua loyal
dan mau give all ketika di lapangan. Kemarin itu udah kelamaan nggak jadi starting menurut gua. Jadi ya mainnya kayak lari sana lari sini aja gitu. Nggak kelihatan lah. Mungkin kalau lo kasih dia starting lineup 2-3 game, balik nih orang. Intinya lu nggak melihat keberadaannya nih. Bener. Tapi masalahnya kan kita tahu semua nih. Ini anak gampang banget cedera gitu. Udah kaki kaca gitu loh. Iya. Nah, kalau dari lu sendiri, Mason Mount sama Zirkzee musim depan masih pantas nggak berada di MU? Gue orang yang pengen lihat Mount, Zirkzee out. Karena gue rasa akan mengganggu gaya mainnya Carrick gitu loh. Wah, menarik nih. Zirkzee lamban. Gue rasa MU butuh yang cepet dan Zirkzee itu kan depan. Ya. Kita butuh klinikal. Berapa jumlah gol Zirkzee? Oke lah, bisa dibilang ya itu karena nggak dipasang aja. Tapi berapa kali dapat kesempatan dipasang, nggak seklinikal Sesko gitu loh. Sesko aja di depan masih banyak masalah, PR. Ini kita ngomongin klinikal, pola berpikir cepat lo harus ngapain ketika lo mau terima bola atau lo finishernya. Ya. Nah, itu yang kita nggak ngeliat di Zirkzee. Sesko itu ada masalah juga ketika depan gawang kan kadang kita melihat, tapi dia bisa golin. Visinya bener. Iya. Enggak. Tapi dia tetap bisa golin. Iya. Oke, jadi nggak ada masalah. Nah, paham gue. Zirkzee ini gue bingung gitu loh. Dia kadang mau jadi wall player, wall to pass. Dan itu bukan tugas dia sebenarnya kan. Tapi kadang gue ngelihat lu kan striker, kalau lu narik ke belakang, posisi kosong. Gak ada target man, ya kan? Apa memang disuruh sama Carrick atau memang itu gaya mainnya dia? Kayak gitu. kalau disuruh sama Carrick kayak enggak deh, karena ketika Sesko main nggak ada yang kayak Zirkzee kan. Begitu gitu loh. Kenapa dia memposisikan diri di tengah sebagai wall pass? Kalau memang lo udah paham cara main Cunha, lo tahu Cunha lari kemana, oke. Nah ini begitu lo wall pass, lu hilang nih temen lu di mana gitu kan? Ada striker MU yang mirip-mirip masih Welbeck sebenarnya. Kan dia sebenarnya 1-2-1. Lu inget gak dulu Dwight York? Modelannya kayak Zirkzee sebenarnya kan? Tapi ini dia kayak kurang jadi goal getternya nggak ada gitu. Itu bener. Menurut lu terlalu flamboyan gak sih permainannya si Zirkzee? Terlalu lamban, terlalu itu tadi. Gue setuju kata-kata itu. Terlalu flamboyan. Striker flamboyan di Inggris sekarang menurut gue di era modern ini udah nggak bakal kepake. Lu mau bikin lu terlihat cantik di lapangan itu nggak bakal kepake di Liga Inggris. Dulu kan Zola, ada seorang Zola. Iya, lu harus duel. Even waktu itu gue inget nih, Roy bilang, gue dapat bola, tujuan gue langsung ke gawang. Ngapain gue kayak siapa yang dia nyindir Cristiano Ronaldo kan? Ngapain gue bawa bola gue kesana kemari? Ini tujuan gue nyetak gol udah. Fun fact, Nistelrooy itu gak pernah nyetak gol. Hanya 1 gol ngegolin dari luar kotak penalti ketika bersama Manchester United itu lawan Charlton Athletic. Oh iya. Rekornya itu karena dia beredarnya hanya di kotak penalti dan Gary Neville pernah ngomong Nistelrooy itu marah-marah ke gua. Lu oper gua. Iya. Lu enggak oper. Tugas gua ada di situ, betul. Gua merasa kesel waktu itu, tapi gua ngerti karena Nistelrooy selalu berlari di kotak penalti. Dia itu kenapa dia berantem sama CR7 ya kan. Nah, ini balik lagi ke Zirkzee. Sebenarnya tugas dia simple. Lo tuh di Liga Inggris, liga tercepat di dunia. Bisa dibilang kayak gitu ya. Liga yang paling keras. Lo nggak bisa megang bola lebih dari 5 detik. Kalau kan 3 detik aja lo ada chances buat diblok 2 pemain. Itu namanya intensitas game. Iya. Nah, tugas lo sebenarnya simple. Lo dipasang jadi striker. Ini Carrick nih yang udah ngebawa pola permainan Ferguson. Bahkan kita ngelihat Ole juga dulu kayak gitu. Tugas lu adalah di depan, jadi target man. Ngapain turun ke bawah? Itu yang jadi masalah. Makanya kalau misalnya Zirkzee seperti itu, lu mau jadi apa nih AMF atau apa? Gue bingung. Makanya mungkin kemarin Cunha sempat ditaruh di depan ketika Zirkzee out. Berarti kan Carrick udah mencoba Cunha, Mbeumo. Ke depan tuh Dorgu masuk ya? Iya, pokoknya Cunha digeser tuh ke depan, yang akhirnya dapat chance. Nah, Cunha dapat chance, Zirkzee enggak. Itu kan yang jadi pertanyaan gua. Bahkan Cunha. Siapa Cunha yang dijual? Cunha sempat turn kan, yang akhirnya diving, tapi dia melakukan pergerakan berbahaya di kotak penalti. Zirkzee enggak gitu loh. Jadi gua enggak sih, kalau Zirkzee udah cukup sih. Berarti lo Zirkzee sama Mason Mount mungkin ada dia work rate-nya, ada dia usahanya sempat ada dia beberapa game.
Gue sempet seneng dia ngegolin ke gawang Arsenal penalti yang dia begini. Tapi sorry Zerzi udah. Gue yakin anak itu kalau pindah balik lagi ke Liga Italia jadi something. Ya mungkin bakalan jadi luar biasa sih. Tapi lebih ke gaya mainnya nggak cocok aja di MU. Gua ngelihatnya gitu. Karena di boloknya dia. Dan gue juga nggak yakin umpan jauh, oke gitu loh. Gue juga nggak yakin dia kalau misalnya lari ke, misalnya nih dia emang fix dijual, tiba-tiba diambil Fulham atau yang mau naik Ipswich Town atau Coventry City, gue nggak yakin dia bakal proven juga sih. Ipswich ya. Iya, kita ngomongin ini IPL nih coy, lu lama-lama megang bola 3 detik aja udah di double team. Kalau Ipswich dia mungkin bisa asal improve karena dia ada butuh striker yang wall pass. Kieran McKenna. Iya, Kieran McKenna karena gue lihat Gilchrist-nya juga banyak assist tuh. Oke. Gilchrist-nya. Nah, gue suka kalau dia di Ipswich bisa jadi. Tapi nggak tahu, mungkin lebih cocok lagi balik lagi ke Serie A. Daniel Malen raja gol sekarang di Serie A 13 gol. Kalau Mount ini gue bingung. Kalau dia mau jadi something, dia mau jadi andalannya Belanda lagi ya menurut gue. Bahkan even kalau dia main di timnas Belanda pun kalau dia membiasakan dirinya cetak gol lagi di liga lain, deh, timnas Belanda. Kan nggak tahu. Kalau misalnya dia balik ke Italia terus banyak cetak gol, masa ya nggak dipanggil kan gitu. Oh, nanti nih. Iya, enggak untuk nextnya apa misalnya Eropa. Untuk menyelamatkan karirnya. Iya. Tapi kalau Mount, gue juga menurut gue juga karena udah pemain kaca, gue tuh inget bagaimana treatment Sir Alex ke Van Persie. Lu pada nggak akan pernah. Ya, lu akan jarang latihan bareng Van Persie karena nih orang akan ngabisin karir saat latihan di tempat gym karena dia harus fokus sama cederanya. Itu cara Sir Alex nge-treat seorang Robin Van Persie agar nggak cedera kan. Apakah mau harus di-treat seperti itu? Kita kayaknya terlalu buang-buang waktu. Jadi Van Persie kenapa diperlakukan kayak gitu ya karena dia striker, dia bisa nyetak gol, tahu kemampuan dia seperti apa. Jadi ya nggak ada masalah. Kalau Mason Mount, which is lu pemain tengah, saingan lu banyak. Nggak usah ngomongin siapa, Kobe Mainu atau siapa di depan. Bruno. Tandingan dia, rival dia mungkin di United ya Bruno. Cuman kan ini kita ngomongin pemain muda nih. Kalau nonton U18, U21 udah banyak yang mulai proven nih kayak Noah Ajayi, Ethan Gilbert, JJ Gabriel, Ty Fletcher, bahkan Selesi udah mulai membuktikan dirinya kan. Ada yang dipinjam ke Swansea, Ethan Gilbert. Iya, Ethan. Itu juga bagus sih Swansea. Maksud gua kalau lu memperlakukan Mason Mount kayak Van Persie, nggak bakalan ketemu buang-buang waktu. Setuju gua. Ya, jadi tapi gimana menurut lo untuk Zidane sama? Ya, kalau kita mau compete gua nggak ngomongin UCL ya. UCL mungkin menurut gua kita lolos grup aja udah syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Lolos liga. Lulus grup deh tuh, lulus liga. Kita jarang soalnya. 8 besar. No playoff. 8 besar lah. Ya, lolos 8 besar aja udah syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kita ngomongin ini target musim depan harus dapat nih. Paling nggak liga. FA Cup bonus ya kan. Target udah kalau EFL mungkin itu kalau ada Onana balik, Onana tuh yang jadi kiper tuh gue yakin tuh. Nah, kalau kita mau compete di level atas, jual. Kita harus ada pemain, ada penyegaran lah. Tadi kita udah sempat bahas. Iya, tadi kita udah sempat bahas. Nah, menarik nih. Kita ngebahas kebutuhan pemain musim depan. Yang lagi deket ini kemarin ada rumor yang terdekat. Kalau United udah ngadain pembicaraan sama Ederson Atalanta. Menurut lu gimana Ki? Ini lagi rame banget soalnya. Dia itu salah satu petarung. Minpor. Respect. Salah satu orang yang petarung di lini tengah. Menurut gue dia pengganti Casemiro yang pas sama-sama Brazil. Terus kemudian dia juga punya dia Brazil week in week out mainnya. Kalau week in week out Brazil main tuh dia selalu ada. Gua nggak ngeh dia itu jadi pemain inti atau enggak di Brazil. Impor. Si Ederson tuh dia
Hah? Nggak denger kan? Baru denger kan? Enggak. Enggak, maksudnya jadi tim starting lineup Brazil. Enggak kan? Karena ada nama Andre Santos juga. Ah iya benar. Itu kayak jebolan U21-nya itu, jadi belum ke tim utama. Fortaleza, terus dia banyak di Serie A lah intinya. Tapi kalau lu lihat statistiknya, dia naik kok, improve kok di tiap-tiap musim. Mungkin di musim ini pun karena Atalantanya menurun, dia jadi ikut menurun gitu loh. Gue sempat ngeliat sih dia main bareng Atalanta yang modelannya sebenarnya yang kita butuhin sekarang. Iya, kayak Casemiro dia berani banget yang di lini tengah. Kalau ada yang bilang ini kan pemain dari Liga Italia, kita nggak pernah tahu segala. Ya banyak pemain yang dibeli dari Itali, ya sukses aja. Anjir gitu lo lupa sama Il Silvestre ya? Iya, gokil itu, datang ke Manchester United jadi gila. Tapi mungkin musim ini kan jadi sorotan kan Liga Serie A begitu jauh jomplang perbedaannya. Ya, enggak maksud gua kalau misalnya masa sih Bang pemain dari Serie A datang ke Liga Inggris biasanya biasanya gitu. Lo lupa Van der Sar anjir. Ya, contoh lagi Nico Pas, emang Nico siapa yang nggak mau Nah, Nico Pas? Itu maksud gua. Gue yakin dibeli juga sukses. Jadi ini tergantung pemainnya sendiri. Iya. Balik lagi ke Ederson. Nah, gue rasa dia adalah pengganti yang pas buat si Casemiro dengan gaya mainnya itu rada mirip Moses Caicedo. Oke dong ya. Lo ngikutin banget berarti ya. Gue cukup nonton Ederson gue cukup. Posisi berapa sih Atalanta sekarang? Di bawah Como 7 kalau nggak salah. Oke lah ya masih. Tapi dia sempat drop karena awal musim itu masih bisa conference berarti. Kan. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Karena yang udah resmi ke Eropa tuh Como udah resmi. Como tuh udah resmi. Ivan Juric kan awalnya ditunjuk. Kacau kan. Akhirnya gantilah Rafael Palladino. Musim lalu bagus bersama Fiorentina, sekarang ditunjuk lagi. Menurut gua ada kesalahan nunjuk pelatih. Tapi Ederson memang siapapun pelatihnya juga nggak tergantikan. Mainnya stabil. Kita tahu Gian Piero Gasperini itu suka banget sama pemain yang rajin lari. Lu nggak lari, lu gua ganti. Lu bisa pressing, lu harus berani bertaruh. Ederson salah satu pemain kunci dia. Tuh. Iya, ini kita ngebahas Ederson yang lagi rame. Dari kemarin soalnya gua masih terpaku sama Elliot Anderson. Karena ngelihat Pep kayaknya mau cabut, ya kan? Ya kali Elliot Anderson mau ke City. Tapi kemarin gua nonton Crystal Palace lawan Everton. Dan Tuchel juga nonton, datang. James Garner. Gua tahu, James Garner gila sih. James Garner tuh bagus banget. Cuman sama gimana ya, Kia? Gua tuh termasuk orang fans MU yang nggak percaya pemain udah dijual, ditarik lagi. Mungkin akan jadi fenomenal kayak Pogba di 1-2 musim pertama, berikutnya makin lama makin turun tuh. Atau Ronaldo ya? Iya, itu maksud gua nggak usah diambil lagi lah. Gue menarik nih. Kemarin kan kita bahas Onana buat lapis kedua Lemons. Gimana kalau ambil De Gea lapis Lemons? Itu sama juga dong, yang udah dijual nggak mau lo? Gue sih enggak ya, karena umurnya juga udah di Fiorentina. Tapi dia jadi mentorin Lemons loh. Mentorin Lemons tapi ngerti gue maksudnya buat mentoring kayak zaman si siapa Johnny Evans balik lagi kemarin kan. Menarik kan? Menarik kan kalau ide De Gea. Oke, nanti kita bahas itu De Gea di segmen yang lain. Ini kita fokus ke karena kan lu berebut tadi balik nih. Gimana kalau De Gea yang balik? Bener juga ya buat mentorin Lemens. Bener sih. Dia menurut gua selain clean sheet lo kemarin kan. Selain ini clean sheet kedua berarti, ketiga. Gua nggak terlalu ngikutin Fiorentina di musim ini. Enggak si Lemens. Oh, Lemens. Clean sheet ketiga bersama Carrick ya? Iya. 4 kayaknya, Everton, Chelsea, City, sama ini. Sunderland. Iya. Nah, sebenarnya nih anak kan selain butuh pesaing ya beneran maksud gue memang beneran jago atau mentor, ya kan? Yang kesalahan dia adalah beberapa mungkin penempatan posisi dia. Gue ngelihat banget ini anak. Setuju gue. Masih ketika bola dari jauh kan dia akhirnya. Bener itu yang gue lihat yang maksud gue. Ini kalau De Gea ketahan itu. Perbandingannya masih De Gea karena yang paling deket kan. Ya, makanya kan butuh. Oh, bener juga, menarik. Kan? Tapi nanti ini kita bahas di segmen lain. Boleh. Belum ada berita juga kan? Iya, belum ada berita. Wah, kalau sampai gimana? Nggak pernah kepikiran gue narik De Gea balik buat jadi mentoring Lemens. Iya. Wah, menarik. Oke. Ngomong-ngomong mentoring Lemens nih ya, sebenarnya agak kan nyambung. Gue ngelihat
belakangan nih, udah mulai beredar beberapa leak jersey. Oh, ini jersey bocor. 14 dan rilis Tanggal 14 rilis Mei ini. Wah gila. Wih. Wah. Berarti next game kita take di Football Dep. Football Dep. belum ada deh. Kalau udah masuk. Lo kalau mau cari aja Mas Mildan ya respect. Kalau misalnya lo mau cari jersey terbaru Football Dep, lo datang tiap hari aja. Musim depan ada Saint Pauli. Saint Pauli. Ada Como juga katanya. Ada Como. Ya udah, intinya kita next di Football Dep. Oke. Menurut lo ada Niki, Buriram nggak ya? menurut lo Niki, ini jersey yang bakal rilis di tanggal 14 ini kita tahu ngambil tema retro lagi. Iya. Kita bakal compete di UCL. Menurut lu gimana? Lu ngelihat yang biru away, gue suka tuh away. Ingat gak sih yang kerah Cantona dibalikin lagi? Ya. Itu juga kita ada kejayaan kan. Terus Gingham. Iya. Tragedi mengingat tragedi Gingham yang taplak juga kita ada kejayaan. Semoga retro jersey ini membuat kita berjaya gitu loh. Final UCL. Bisa jadi kita nggak tahu kan. Itu yang tadi gue bahas. Nih Minpor baru datang. Iya, tapi league jersey ini kan emang biasa udah lakukan beberapa tim juga kan untuk promosi lebih cepat gitu. Apalagi ini mau Pildun. Terakhir United pakai jersey ambil tema jersey retro tuh musim apa ya? Udah lama enggak ya? Terakhir ya? Enggak ada yang terakhir tuh sih. Enggak pernah ya? Iya. Pakai waktu itu cuma ngambil listnya, Iya. Iya. Ya itu yang gue inget tuh ketika dia ada kerah ngingetin Cantona itu. Oh iya itu 2011. enggak 2023. Oh iya. 2023. Oh, 2023 yang Casemiro awal musim. Nah itu. Oh iya, karena Cantona sama Casemiro kan dinaikin terus kan kerannya. Iya. Belum nih. Kita dapat apa itu? FA ya? FA Cup. Ini kan menarik nih sebenarnya nih. Jersey adalah apa ya? Gua nggak tahu ya. Mungkin semua masih berpendapat jersey, wah keren nih dipakai jalan. Kalau gua balik lagi, gua idealis. Kayak tadi gua bilang, gua lebih suka City angkat trofi daripada City angkat trofi. Gua lebih suka Arsenal angkat trofi daripada City. Kacau hampir aja. Jangan jadi doa, jangan jadi. Kalau Minpor lebih suka City. Kenapa tuh alasannya? Penasaran gua. Nah, kalau lu pada setuju yang mana nih? Iya gak? Diingetin sama kameramen nasional. Kalau lu setuju dengan pendapat kita, City lebih baik City yang juara atau Arsenal, komen di bawah. Kelas YouTuber banget nih. Tadi lagi ngebahas apa itu, gue tiba-tiba lupa. Jersey. Nah, jersey. Apa ya kalau gue bilang tuh, ini kan baju tempur. Iya. Kain suci. Ya, lu pakai itu di lapangan sepak bola, bukan buat jalan kayak lu begini, ya nggak sih? Iya. Nah, kalau menurut lu gimana? Nah, ini jersey retro ini penting banget Ki buat dipakai. Yang gue tahu nih ya, Adidas nih kan marketingnya dari musim lalu selalu sebelum musim mulai udah pasti dipakai tuh. Oh, iya. Nah, termasuk Manchester United, gue lupa tuh tim siapa aja. Arsenal, Bayern Munchen. Dipakai juga Arsenal ya dari awal. Dari sebelum musim berakhir ya. Musim ini awal. Iya, sebelum awal musim lalu di pertandingan terakhir. Ya kan? Nah, ini menarik jadinya. Kalau yang gue denger kayaknya nih, ini jersey baru ini kan udah di leak, bukan di leak lagi, bahkan udah di iklanin sama dipromoin sama beberapa selebgram juga kan. Bakal dipakai di pertandingan besok lawan Nottingham Forest. Makanya gue bilang buat lo yang mau nyari yang baru, bolak-balik ke Football Dep ya. Jadi ngiklan lagi ya kan. Respect Mas Mildan. Nah, ini kan bakal dipakai besok lawan Nottingham Forest. Gue inget banget United belum pernah, ini baru sekali ini berarti ya. Ya baru sekali ini sama Adidas. Nah, menurut lu gimana Niki? Kalau gua ngelihatnya
Ini jersey baru yang bakalan dipakai sebelum musim berakhir ya kan. Lawan Nottingham Forest. Iya. Nah, ngomongin jersey baru yang bakal dipakai sebelum musim berakhir lawan Nottingham Forest. Kita ngelihat nih. Sebenarnya United udah nggak ada lagi yang dikejar, ya kan? Udah nggak ada lagi yang dikejar. Kalau menurut lu yang bakal main lawan Nottingham Forest nanti, karena udah aman juga nih posisi 3 kan, bakalan pemain cadangan model kayak Ty Fletcher, mungkin nanti Chelsea kali dimainin, atau siapa yang belum pernah main Malaysia. Menurut lu gimana Ki? Jersey baru lawan Nottingham Forest. Bisa jadi itu pemain-pemain tadi dimainkan. Ada possibility. Tapi gue meyakini Zixi, Ahmad, Mount bakal dapat kesempatan lagi. Bakal diturunin dari awal bakal dapat kesempatan lagi. Gue meyakininya itu ya. Yang mungkin yang akan diganti mungkin Shaw yang udah tertatih-tatih dalam 2 laga terakhir. Apalagi kita kemarin sempat bahas Shaw ini dengan cedera kemarin, mungkin alasan dia buat udah deh gue nggak usah main lagi, gue mau fokus buat Piala Dunia. Bisa jadi kampret gitu nih kan. emang nih. Jadi mungkin ya, ini pemain gak dimainin gitu. Mungkin penggantinya, dan mungkin Lesi bisa dipasang, tapi gue masih yakin Ahmad yang tetap akan dipasang gitu loh. Sedangkan di sisi lain Nottingham Forest kan lagi mau ngejar. Dia udah aman. Aman Dia sih, udah aman. Oh udah aman ya, 4-2, 4-5 sekarang. Forest sama Leeds bahkan udah aman. Oh udah aman. Berarti sebenarnya ini pertandingan United lawan Nottingham Forest adalah pertandingan nothing tulus ya kan. Jadi lu setuju kalau ya dipasang bakalan cadangan lagi. Bahkan pemain yang nggak pernah main ya udah dimainin lah, orang buat etalase buat dijual kayak Malaysia gitu. Iya, karena kita karena kita Bayindir juga mungkin mainin aja kali. Gue merasa Lemans walaupun kiper enggak deh. Jangan deh Bayindir, udah lu cabut. Nanti malah 4-0 aja. Iya, udah. Lu dipanggil Piala Dunia aja syukur, karena emang Turki lagi kesulitan kiper. Tapi kita cukup 1 poin juga udah ngunci peringkat 3 kan. Udah. Menurut gua lu mainin pemain muda is okay. Paling enggak di babak pertama gitu 5 orang lah ya. Kita ingatnya di waktu zamannya Ole itu lawan Wolves kita main pemain muda, dan salah satunya Elanga ngegolin kan. Oh iya kan? Mungkin tahun berapa itu ya? Gua lupa lagi, yang kita gak terkalahkan di laga tandang. Oh iya. Zebra. Putih hitam gitu. Ya, jadi gue cuma menginginkan kalau misalnya ini adalah jadi laga yang nothing tulus, ya udah coba lagi pemain yang kemarin sedikit ditambah pemain muda, di laga akhirnya baru total pemain muda. Nobar di Lithium Rooftop Bar. Kalau jamnya enak, 6:30 mau ngeliat United pakai jersey baru. Nobar. Ngomong-ngomong itu gue keinget dikit ya, ngebahas dikit ya. Gue keinget dulu sebenarnya nggak ada hubungan sama jersey baru, tapi gue inget di tahun 2006-2007 kalau nggak salah, habis Chelsea juara kan Mourinho tuh, Jose kan, jadi Guard of Honor United di musim itu udah dipastikan juara, ya dimasukin pemain cadangan semua. Gabriel Hens kaptennya ya? Iya, Gabriel Hens kapten, Dong Fangzo main, gila itu parah banget itu. Itu trolling terbaik manajer IPL sepanjang masa kalau gue bilang. Nah itu kan sampai dimainin pemain cadangan. Mungkin kalau kita review waktu itu ya, mungkin ini mau ngapain lu mainin pemain utama udah juara juga, ya lu masukin pemain yang buat lu mau jual ya nggak sih. Nah itu terjadi lagi di tahun terakhirnya Sir Alex. Nah kali ini Arsenal tuh gue inget tuh Robin van Persie kan dimasukin. Tapi banyak pemain-pemain. Oh itu masih tim utama ya? Walaupun udah dipastiin juara. Iya, walau udah dipastiin juara. Itu luar biasa sih, Robin van Persie masuk, temen-temennya pada gato Vanner gitu, gila luar biasa. Jadi kita udah sering nge-troll ya sebenarnya. Iya, nah kali ini kita. Trollnya adalah Van Persie tadinya kapten mulai. Iya bener, itu parah sih. Dan golin juga. Iya. Ini kata kameramen Arsenal, bacot, gue juara. Sakit hati ke fans-fans lain, makanya sekarang ini udah gede banget. Nggak ada masalah, karena kita musim depan akan comeback. Iyalah pasti, sakit hati, nangis-nangis di kamar, nggak mau keluar di. Sekarang kita yang nangis. Sekarang kita. Kalau menurut kalian fans yang berisik fans apa guys? Tulis di komen ya.
Kalau kata dokter Tirta fans MU. Udah jelas itu. Fans MU tuh bacot juga sih kalau gue bilang. Iya. Orang yang mau juara siapa? Yang protes ke wasit, ke PG Mall siapa? Harusnya kan City ya, ini pemain MU yang paling bacot. Iya. Ya udah, itu aja dari kita yang udah kita bahas. Nanti Ngobrol kita ketemu lagi ketika habis nobar lawan Nottingham Forest. Jam 6:30 guys, kita bakalan open gate di jam berapa Minpor? 5:30. 5:30. Nah, lu datang dah ya. First come first serve. Itu rame sebelum musim berakhir. Nanti kita bakal ngadain nobar Piala Dunia kali di sini ya. Inggris. Nah, asik nanti tunggu infonya lah. Tunggu aja infonya ya. Oke. Join hari Minggu itu ya, hari Minggu ya. Brazil selalu dapat weekend kalau nggak salah dan harinya hari. Oh, lo udah lihat jadwalnya? Iya, sempat lihat. Atau mau nobar ini Austria Jordania yang jam juara 11. ya Inggris. Austria Jordania jam 11 siang. Siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Pasti kan jam 8 gitu. Nah, lu kalau menonton, lu mau ngerasain nonton Piala Dunia, lu datang ke Amerika nonton Austria lawan Jordania. Tiket murah itu. Austria Jordania 1 juta itu kebeli. Pagi-pagi nobar nggak minum ini, kopi. Nah itu udah ya. Betul. Jadi hari Minggu kita kumpul di sini bareng-bareng jam 5:30. Kita open gate 6:30. Kick off. Ini kandang apa? Kandang. Mumpung Austria pelatihnya Ragnik. Oh iya. Farewell Casemiro Di Old Trafford ya. Di laga lawan Nottingham Forest. Ini laga terakhir Manchester United di Old Trafford musim 2025. Oke, itu aja dari gua. Kita closing biasa apa sih yang diomongin sama Patrick? Lupa. Bye bye. Hah? Udah langsung Enggak bye-bye. Oh ya, itu aja dari kita. Enggak apa-apa, ini dimasukin juga enggak masalah. Gua enggak biasa buka menutup soalnya. Itu aja dari kita, Poros Salang. Di sini ada Raymond Pareng, Eski Sungkar, di sana ada Minpor, ada kameramen Arsenal. Sekali lagi buat kalian yang pengen sekolahnya atau tempat kuliah didatengin sama program MBG, call Patrick yang hari ini lagi nggak ada. Oke? Itu ya dari kita. Por salam. Thank you.